واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam masjid ini, dalam musholla ini, dalam rangka untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berkumpul di masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, termasuk ibadah adalah mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu agama. Ini adalah bagian daripada ibadah. Maka ketika seseorang berupaya, berusaha untuk datang ke masjid, diniatkan untuk belajar ilmu agama, maka Rasulullah SAW sebagaimana yang pernah kita dengar hadis yang masyhur dari beliau, yang populer dari beliau, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa, kata Rasulullah, yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah bukakan baginya kemauan untuk belajar ilmu agama sehingga dia menjadi orang yang faqih, orang yang faham terhadap ilmu agama. Kemudian salawat dan salam, tidak lupa senantiasa kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pengajian kita, yakni pembahasan kitab fikih, ya, kitab yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sunnahnya bersiwak, yakni membersihkan gigi. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima. Jadi pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini adalah, kata beliau, sunanul fitrah, tentang sunnah-sunnah fitrah. Apa itu sunnah fitrah? Sunnah fitrah adalah sesuatu yang mesti kita kerjakan yang berkaitan dengan tubuh kita. Ada nanti hukumnya yang wajib, ada yang sunnah, yang mustahab. Jadi kenapa dia dikatakan sunanul fitrah? Karena fitrah itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan seperti itu. Contoh,
Allah menciptakan seorang laki-laki dan perempuan itu dalam keadaan tidak bersunat. Maka bagaimana sunnah fitrahnya? Khitan, nanti bersunat. Allah menciptakan kita tumbuh bulu. Ini normalnya manusia. Tumbuh bulu ketiak, tumbuh bulu kumis. Maka bagaimana sunnah fitrah itu? Di antaranya nanti adalah mencukur kumis dan mencabut bulu ketiak. Ini termasuk ya amalan-amalan ibadah yang terkait dengan tubuh kita. Itu yang dimaksud dengan apa? Dengan sunnah fitrah. Itu yang dimaksud dengan sunnah fitrah. Dalam kitab ini dikatakan oleh penulis yang Allah muliakan, yang Allah rahmati, beliau berkata, wa tusamma aydan, dan dinamakan pula sunnah al-fitrah itu dinamai pula khisalul fitrah. Khisal ini jamak dari khoslah. Khoslah itu artinya sifat-sifat yang terkait dengan penciptaan manusia, yang berkaitan dengan fitrah manusia itu. Jadi fitrahnya manusia tumbuh bulu misalkan. Fitrahnya manusia belum bersunat. Dan sunnah fitrah ini kita lakukan untuk mendapatkan ya sunnah Rasul yang pertama, kemudian untuk memperoleh kebaikan dari sisi kesehatan. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, wa dzalika li anna fa'ilaha yattasifu bil fitratil lati fatarallahu an-nasa 'alaiha wastahabbaha lahum. Kata penulis kitab ini berkata, hal yang demikian itu karena orang yang melakukan sunnah fitrah ini, maka dia memiliki sifat ya fitrah, atau disifati dengan fitrah. Yang mana fitrah itulah dengannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, dan Allah telah mencintai pula sunnah fitrah itu. Sunnah-sunnah ataupun perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tubuh kita. Liyakunu, supaya mereka ala ahsani hayatin, menjadi dalam kondisi atau dalam bentuk ya penampilan yang terbaik. Hay'ah itu penampilan. Wa akmali suratin, dan dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi orang kalau seandainya mengamalkan sunnah fitrah ini, maka penampilannya akan menjadi lebih baik, kemudian bentuknya akan lebih sempurna dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengamalkan sunnah fitrah ini. Ini pentingnya. Jadi sunnah fitrah ini secara hukum fikih ada nanti yang wajib. Jadi kalau wajib dalam fikih maknanya apa? Wajib. Wajib artinya apa? Dalam ilmu fikih wajib itu artinya apa? Yusabu fa'iluhu, diberikan pahala orang yang mengerjakannya, wa yu'aqabu tarikuhu, dan diberikan siksa atau dicatat dosa bagi orang yang tidak mengerjakannya. Ini pengertian wajib dalam ilmu fikih. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Sekarang dalilnya, beliau bahas ya dalil dari hadis tentang sunnah fitrah ini. Anjuran mengamalkan sunnah perbuatan yang berkaitan dengan tubuh kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi Abu Hurairah ini sahabat Rasulullah SAW. Banyak sahabat Nabi yang terbanyak, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi ini Abu Hurairah. Siapa nama aslinya Abu Hurairah itu? Ini nama kunyah beliau. Siapa? Enggak. Abdullah enggak. Abdurrahman betul. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ad-Dausi ini suku dari Yaman. Jadi beliau ini asalnya dari Yaman. Kemudian orang tuanya merantau ke Madinah, ke Yathrib ya. Yathrib itu nama kota Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu. Setelah Nabi hijrah menetap Yathrib, berganti nama menjadi Al-Madinatul Munawwarah ya, atau dinamai juga dengan Al-Madinatul Nabawiyah
Kalau Al-Madinatul Munawwarah artinya kota yang bercahaya, kota yang diterangi oleh cahaya keimanan. Kalau Al-Madinatu An-Nabawiyah itu artinya adalah kota kenabian, kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diterima dakwahnya. Di Mekah beliau diusir, hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Di Madinah tidak ada penolakan sama sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun, ada 5 perkara minal fitrah, yang merupakan amalan sunnah fitrah yang berkaitan dengan tubuh kita, anggota tubuh kita. Ya, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang terkait dengan anggota tubuh kita. Yang pertama kata Rasulullah, al-istihdadu. Apa itu al-istihdadu? Al-istihdadu itu artinya adalah halqu sya'ril 'anah, yang terjemahannya dalam bahasa kita adalah mencukur bulu kemaluan. Mohon maaf, namun ini sunnah ini, ya. Jadi mencukur bulu kemaluan itu berpahala kalau kita niatkan, yang pertama untuk mengamalkan sunnah Rasulullah, kemudian yang kedua untuk kebersihan. Jadi dari sisi kebersihan juga para pakar medis, ya, kekinian telah mengadakan eksperimen dan penelitian. Memang orang-orang yang rutin mencukur bulu kemaluan itu penumpukan bakteri itu akan terhindari, ya. Sementara orang yang lebat, Pak, ya, kalau buang air, ya kan, terkadang nempel najis itu di bulu itu. Maka itulah hikmah kenapa dalam Islam itu kita disunnahkan untuk mencukur bulu kemaluan. Yaitu yang pertama, apa? Iya. Nah, ya, boleh. Iya, mic-nya jelas nggak, Pak? Suaranya, kalau nggak pengen, ikut sakit ya. Iya. Nah, atau maju, Pak, ya? Boleh agak maju dikit, Pak, ya? Iya. Jadi suara mic-nya mengganggu, ya? Masya Allah, tabarakallah. Taib. 6. Jadi sunnah fitrah yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-istihdad. Apa itu, Pak? Al-istihdad, Pak, mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang kedua kata beliau, wal khitanu. Dan khitan itu apa, Pak? Sunat. Iya. Kemudian waqassus syarib, memotong, ya, atau mencukur bulu kumis. Jadi kita dianjurkan mencukur kumis. Kalau jenggot enggak. Kalau jenggot, ya, disuruh oleh Nabi kita memanjangkannya. Afwan, bahasanya bukan memanjangkan, ya, yang tepatnya, namun membiarkan. Karena kalau memanjangkan ini hukumnya mubah, ya kan? Yang disunnahkan itu membiarkan seberapa tumbuhnya saja, ya kan? Mau tumbuhnya dikit, yang penting kita biarkan. Tapi bagaimana hukumnya kalau kita pakai minyak firdaus apa itu, enggak jadi masalah. Tapi jangan kita yakini sunnah pakai minyak, enggak. Yang sunnah itu membiarkan, gitu, bukan memanjangkan. Kalau memanjangkan itu enggak apa-apa, ya, mubah aja, boleh saja. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Ini sunnah juga, Pak. Kemudian wataklimul adhafir, dan menggunting kuku. Taklim itu menggunting. Al-adhafir, kuku-kuku, ya. Ini 5 sunnah fitrah. Jadi kita ulangi lagi, ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, hadis muttafaqun alaih. Yang pertama kata Rasulullah adalah mencukur apa, Bang? Bulu kemaluan. Kemudian yang kedua bersunat. Yang ketiga mencukur apa? Kumis. Yang keempat mencabut bulu ketiak. Kemudian yang kelima adalah apa, Bang?
menggunting kuku. Ini sunnah fitrah namanya. Sunnah yang terkait dengan tubuh kita. Kan semuanya tumbuh di tubuh Pak ya. Kuku tumbuh di tubuh kita dewek, ya kan? Nah, kumis juga, jenggot juga. Makanya jangan kita risih Pak ya. Jenggot kan tumbuh di dagu kita. Kalau di dagu bapak tumbuh nggak, ya ke saya tumbuhkan iyalah, ya kan? Ini kan jenggot sendiri gitu ya. Kan ada juga sebagai orang yang risih, orang non muslim aja sekarang sudah tren ya. Bahkan petinju itu ya, itu banyak yang berjenggot padahal agamanya non muslim gitu ya. Artinya apa? Jenggot ini bukan radikal, enggak. Radikal itu terkait dengan ideologi ya, terkait dengan pemahaman. Adapun jenggot ini casing aja. Namun dalam Islam, kalau dalam fikih Islam, jenggot ini kalau kita niatkan mengamalkan sunnah Nabi, maka hukumnya apa? Wajib. Jenggot itu menurut pendapat mayoritas ulama itu wajib Pak ya. Bagi laki. Kalau bagi perempuan nggak, harus disyukur. Ya, misalkan ada ya perempuan yang kelainan hormon, jenggot dia harus dicukur. Ya. Sehingga yang mencukur jenggot itu adalah siapa Pak? Siapa lagi? Nah, Masya Allah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toyib, sekarang kita bahas yang pertama. Yang pertama, al-istihdad tadi. Apa al-istihdad Bang? Mencukur bulu kemaluan. Kata beliau, al-istihdadu huwa halqul anah. Al-istihdad itu adalah mencukur bulu kemaluan. Wahiyya sya'ru an-nabitu. Bulu kemaluan itu adalah rambut yang tumbuh haulal fajri, di sekitar kemaluan. Itu. Setiap rambut yang tumbuh di sekitar apa? Kemaluan, itu namanya sya'rul anah bahasa Arabnya. Summiya bidzalika, dinamai dengan hal itu listi'malil hadidati fihi, karena dalam mencukurnya itu kita menggunakan pisau yang tajam. Al hadidah itu besi ya. Besi yang tajam itu kita terjemahkan dengan pisau yang tajam. Wahia al-musa. Musa ini kalau dalam bahasa Arabnya bisa diterjemahkan silet ya. Musa itu ya. Fi izalati, di dalam menghilangkan bulu kemaluan itu, jamalatun, terdapat keindahan. Indah memang. Ya Pak ya? Indah. Wa nadhafatun, dan juga bersih. Bersih dari yang menyangkut-nyangkut, ya kan? Iya, lebih bersih Pak. Bahkan ini juga dinyatakan oleh ahli medis ya. Orang yang mencukur bulu kemaluan itu lebih bersih dia. Bahkan orang-orang kafir pun ya menjadi tren juga Pak ya. Suka juga mereka melakukannya. Karena memang faktor kebersihan itu ya ada pada mencukur bulu kemaluan. Sementara oranglah keriting tidak diurus ya kan, nah itu ya, itu tidak terurus itu ya, maka akan berpengaruh dengan kebersihannya ya. Dan orang yang biasa orang yang tidak terbiasa Pak mencukur bulu kemaluan, pas dia cukur itu gatal biasanya. Iya, orang yang nggak biasa nyukur bulu kemaluan, pas dia nyukur itu gatal ya, kenalah numpuk Pak, sarang kumannya itu dibongkar gitu. Dengan dibongkar itu merayap lainnya kan, memang nggak kelihatan bakteri itu ya, kuman itu, namun dia menggerogoti ya sel-sel kita, maka kita akan merasakan gatal. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, wa yumkinu izalatuhu, dan bisa dihilangkan ya, bisa dicukur gitu ya bulu kemaluan itu, bi ghairil halqi, selain dengan dicukur habis. Halq itu cukur habis. Kal muzilatil musannah, seperti dengan menggunakan alat kekinian itu ya. Seperti apa? Seperti mesin cukur. Karena memang kalau pakai silet ya, itu sulit gitu ya, dan rentan luka. Boleh juga kita gunakan alat cukur itu Pak ya, yang dengan daya listrik itu. Nah itu kan lebih aman dan tidak rentan luka gitu
gitu ya. Ini kata penulis ya. Itu yang pertama ya. Jadi sunnah fitrah yang pertama adalah mencukur bulu kemaluan dan hukumnya sunnah itu. Kemudian yang kedua, al-khitan, bersunat. Apa yang dimaksud dengan al-khitan? Kata beliau, wa huwa khitan itu dia adalah izalatul jaldah, mengangkat daging ya, allati tughattil hasyafah, yang mana daging itu menutupi al-hasyafah ya. Al-hasyafah itu adalah ra'sul dzakar. Ra's itu artinya ra'sun itu kepala, dzakar kemaluan. Jadi daging yang menutup bulu kemaluan itu, afwan, daging yang menutup kepala kemaluan itu yang dipotong ketika sunat bagi laki-laki ya. Hatta tabruza al-hasyafatu, sampai kepalanya itu ya kelihatan, karena dagingnya sudah dipotong, sudah sunat gitu. Wahada, dan ini adalah fi haqqid dzakar, ini pada laki-laki gitu. Ammal unsa, adapun pada perempuan sunat itu khitan, ini bahasa Arabnya khitan Pak ya, bahasa kita yang sunat beda dengan sunnah. Sunnah beda dengan sunat. Itu Pak ya. Kalau bahasa Arabnya khitan. Ya. Amal unsa, adapun perempuan bentuk khitannya adalah faqata'u lahmatin zaidatin fauqa mahallil ilaji, yaitu memotong daging ya yang mencolok gitu ya. Daging yang agak kelihatan mencolok ke depan ya, yang berada di atas tempat, maaf ya, vaginanya gitu ya, atau tempat keluarnya anak ketika lahir normal, atau tempat bertemunya dengan zakar ketika proses ya bercampur gitu. Iya. Qila, ada ulama yang mengatakan innaha, daging yang dipotong pada perempuan ketika sunat itu tushbihu, menyerupai urfadik ya, jengger ayam. Bapak pernah lihat jengger ayam Pak? Sebelum disunat seperti itu dia menonjol dia kan. Nah, ketika disunat ya dihilangkan daging itu Pak. Ya, ini agak vulgar dikit, namun begitulah fikih Pak ya. Kalau kita membahas fikih itu memang dibahas ya masalah-masalah yang berkaitan dengan pembahasan itu. Terkadang membahas masalah haid, ya harus dibahas itu. Terkadang membahas masalah air mani, kalau dalam istilah biologinya sperma gitu ya. Mani laki-laki sperma, mani perempuan ovum gitu ya. Atau berkaitan dengan fikih kesehatan gitu. Jadi pembahasan kita ini fikih fitrah Pak ya, sunnah fitrah, fikih yang berkaitan dengan kebersihan badan ini. Dan ini juga telah diatur dalam Islam. Ini luar biasa Islam. Jadi Islam itu Pak agama yang sempurna Islam. Karena segala sesuatu itu dibahas. Sampai adab yang sebelumnya kita bahas, adab buang air ya. Adab buang berak, buang air kecil, kencing, ada adabnya. Adab masuk WC, ada etikanya, ada tata caranya. Itulah menunjukkan indahnya Islam yang tidak ada di agama-agama lain. Ini hanya Islam yang bahas begitu detail. Ini luar biasa Islam. Ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau was-sahih, pendapat yang sahih, yang kuat, yang benar, annahu wajibun, hukum khitan itu hukumnya wajib, sunat itu wajib hukumnya fi haqqir rijal, bagi laki-laki. Sunnatun, dan hukumnya sunnah fi haqqin nisa, bagi perempuan. Jadi kalau perempuan enggak sunnah, enggak afwan. Kalau perempuan tidak sunat, tidak berdosa dia. Namun rugi, enggak dapat pahala. Sementara kalau laki-laki enggak sunat, berdosa dia. Namun laki-laki enggak sunat Pak, enggak boleh kita katakan enggak Islam dia, enggak. Islam itu syaratnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan sunat. Sunat itu penyempurna Islamnya. Kan ada juga orang yang salah kaprah Pak. Ada orang kafir non muslim mau masuk Islam gitu ya. Namun dia takut jarum, nak dibius takut dia. Bapak jangan masuk Islam dulu Pak ya, Bapak belum sunat. Itu salah. Ya. Karena syarat masuk Islam itu bukan sunat. Syarat masuk Islam itu apa Pak?
membaca 2 kalimat syahadat dan meyakininya itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu udah Islam dia. Karena Islam ini agama yang mudah, ayo Pak ya. Setelah itu baru kita anjurkan sunat dia Pak. Di antara kewajiban bagi laki-laki setelah masuk Islam adalah sunat gitu. Nah, perlahan, kalau dia belum mau jangan dipaksakan dulu Pak. Yang penting dia kerjakan sholat dulu. Ada juga keyakinan di masyarakat itu nggak sah sholatnya kalau belum sunat, itu salah juga. Karena sunat itu bukan sah sholat, bukan juga rukun sholat gitu. Dari mana pula gitu ya. Nah, ini terkadang menyulitkan orang masuk Islam itu Pak ya. Terkadang sikap umat Islam yang kurang tahu, belum paham terhadap agama gitu ya. Maka sunat itu bukan syarat sah sholat. Sah aja sholat orang yang belum sunat. Contoh anak yang telat sunatnya Pak ya, karena ada juga orang itu Pak yang kurang ekonominya, apalagi orang yang hidup di tahun 90-an gitu ya. Sunat itu udah SMP Pak ya. Ada orang tuh ya Pak, sunat itu udah SMP dia, bahkan sudah, mau maaf ya, sudah tumbuh syarul anahnya. Apa tadi syarul anah Bang? Iya, sudah tumbuh ya. Wah ini ya udah besar ini, kata dokternya ya. Belum juga sunat ini ya. Ada juga Pak ya. Artinya walaupun dia belum sunat, sah sholatnya kalau dia sholat seperti itu. Karena ada di masyarakat Pak ya, pemahaman kalau belum sunat belum sah. Enggak, itu salah itu. Karena syarat sah sholat itu bukan itu. Syarat sah sholat itu ya, yang pertama dia muslim. Kemudian yang kedua dia menutup aurat. Kemudian yang ketiga menghadap kiblat. Ya, kemudian yang keempat bersih dari najis dan hadas gitu. Kemudian yang keenam masuk waktu sholat. Misalkan dia mau subuh, jangan sholat jam 3 belum terbit fajar shadiq, nggak sah. Atau dia mau sholat maghrib jam 4 sore udah sholat, belum masuk waktu. Karena sholat maghrib itu waktunya ketika tenggelam matahari, kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu ada 6 Pak ya, syarat sah sholat. Nanti akan kita bahas di kitab ini, kitab fikih ini ya. Taib, kita kembali kepada sunat. Jadi sunat itu bagi laki-laki hukumnya apa Bang? Wajib. Wajib Bang. Bagi laki-laki wajib. Artinya orang nggak sengaja sunat, afwan, orang yang tidak sengaja, orang yang sengaja afwan tidak sunat berdosa dia. Karena hukumnya wajib. Namun kalau dia belum sanggup ya jangan kita paksakan dulu, berlahan ya, bertahap. Ya, perlahan ya. Kemudian bagi perempuan hukumnya apa Bang? Hukum sunat bagi perempuan tadi apa? Sunnah. Taib. Iya. Kemudian kata beliau, wal hikmatu, hikmahnya apa? Apa hikmah sunat itu? Nah, itu yang dibahas. Apa rahasianya gitu ya? Apa faidah? Itu bisa kita artikan dengan faidahnya. Keutamaannya apa? Fungsinya apa gitu ya. Maka beliau mengatakan wal hikmatu fi khitanir rajuli, dan hikmah dalam khitan pada laki-laki tathhirud dzakar, membersihkan ya kemaluannya, minan najazati, dari najis-najis, al muhtaqinah, yang berkumpul, fil qulfah. Qulfah itu ya daging yang diangkat itu Pak. Jadi dalam bahasa Arabnya daging yang diangkat ketika sudah dipotong sunat itu namanya qulfah. Jadi dengan sunat itu Pak, najis bekas kencing kan ada air kencing itu yang masih nempel gitu, sisanya gitu di daging yang kita potong itu. Ketika sunat hilang itu Pak, itulah rahasianya, itulah hikmahnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa fawaiduhu kasiratun, ya, faedahnya banyak sekali kata beliau. Kasiratun, banyak daripada sunat itu Pak. Kemudian sunat itu juga selain faktor kebersihan, dia juga ya memberikan faktor ini bagi khusus ya yang udah nikah Pak ya, faktor rasa. Jadi rasa ketika jima itu lebih enak ya kan, lebih nikmat, lebih terasa ketika sudah sunat itu Pak ya. Ini diantara faedahnya gitu.
Ini bisa kita konsultasikan ke dokter, Pak ya, betul seperti itu. Iya kan? Kemudian ammal mar'atu, adapun bagi wanita, maka hikmah dari sunat bagi wanita itu adalah fa innahu yuqallilu min ghulmatiha ay syiddati syahwatiha. Ya, ketika sunat itu daging yang seperti jengger ayam itu yang dibuang pada wanita itu, maka ini akan mengurangi syahwatnya. Jadi wanita itu kalau masih ada belum sunat itu terkadang faktor syahwatnya itu kuat gitu ya. Iya, keinginannya, syahwatnya gitu ya. Iya, ketika sudah disunat itu Pak akan dinetralisir gitu. Tidak syiddah lagi dia, tidak kuat lagi syahwatnya gitu. Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada kenyataannya Pak, ya kan, wanita itu sebenarnya lebih kuat ya daripada laki-laki, ya kan? Laki-laki baru satu ronde, terkadang wanita kuat 5, 4 gitu kan. Ya, ini dari sisi ininya, sehingga hikmah dari khitan atau sunat bagi wanita itu akan menetralisir ya nafsu syahwatnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kapan Pak waktu dianjurkan? Kapan, usia berapa sangat dianjurkan ke sunat itu dalam Islam, ya? Kata beliau, wa yustahabbu, dan dianjurkan gitu ya, ayyakuna sunat itu dilakukan fil yaumis sabi'i lil maulud, ketika anak yang lahir itu berusia 7 hari. Kecil nian Pak Ustadz, bisa Pak. Ya, orang yang pandai itu bisa, malahan anak kecil yang bayi itu Pak usia 7 hari itu lebih gampang dikit aja tik ya. Namun harus diserahkan kepada ahlinya. Ya kan? Namun dia cepat ya, cepat normalnya, karena daging anak itu kalau masih usia kecil itu kalau luka itu Pak, maka akan cepat pulihnya. Iya. Dan ini berdasarkan hadis ya. Di antara kita yang disunahkan itu Pak sunat, kemudian pada hari ke-7 itu disunahkan juga memberikan nama atau meresmikan nama anak kita, kemudian juga disunahkan untuk mengakikohkan anak kita di hari itu. Ya, pada usia 7 hari. Kalau nggak bisa, usianya tambah 14 hari. Seperti itu. Tapi kalau memang faktor ekonomi Pak ya, boleh aja usia 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Namun kita berbicara waktu atau umur yang paling dianjurkan, yang paling ditekankan dalam Islam. Namun kalau seandainya tidak memungkinkan, boleh aja usia 2 tahun, 3 tahun seperti itu. Alasannya kata beliau, li'annahu asra'u lil bar'i, karena usia itu cepat pulihnya, cepat sembuhnya. Waliyanshi'a as-saghir ala akmali hal, sehingga anak kecil itu akan tumbuh dengan kondisi yang sempurna gitu ya, lebih bagus gitu ya. Dan ini juga Pak ya, kalau kita bertanya dari sisi kesehatan Pak, kalau kita dialog dengan dokter juga ya bagus, anak bayi itu masih bayi sudah disunat gitu Pak, bagus ya. Taib itu yang kedua sunat. Sekarang kata beliau yang ketiga, qassus syaribi, memotong ya kumis, wa ihfa'uhu, sama ya, menghilangkannya ya. Wa huwal mubalaghatu fi qassihi lima fi dzalika min at-tajammuli wan nazafati wa mukhalafatul kuffari wa mukhalafatil kuffari. Jadi ya, kita itu kata beliau dianjurkan untuk mencukur habis. Ini memang ada 2 pendapat Pak ya. Ada ulama itu yang menganjurkan kalau kumis ini dirapikan, namun disisakan dikit. Ada juga yang al-mubalaghah. Mubalaghah itu dicukur habis ya, betul-betul dihilangkan. Maka dua-duanya boleh kita lakukan. Boleh kita rapikan, kita sisakan dikit ya kan kumis kita. Boleh juga kita cukur botak. Itulah yang dimaksud oleh beliau penulis kitab ini, al-mubalaghah fi qassihi ya, berlebih-lebihan. Itu maksudnya dicukur betul habis, dicukur habis. Itu bahasa kita.
Karena ketika kita cukur kumis kita itu, maka ini juga akan mengantarkan kita menjadi lebih indah, ya, lebih bagus penampilan kita. Artinya kita akan mendapatkan jamal gitu ya, ya, lebih ganteng kita gitu Pak ya, ketimbang kumis yang tidak terurus gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang paling penting adalah mengamalkan sunnah. Ini bonus saja Pak. Jangan kita niatkan untuk ganteng dulu, enggak. Namun harus kita niatkan nyukur kumis ini mengikuti sunnah Nabi, baru berpahala dia. Kemudian hikmahnya juga adalah untuk kebersihan. Kenapa pas kita bersin gitu ya, pas kita makan, nah itu ya nyangkut-nyangkut ya makanan itu di kumis kita. Bahkan sebagian orang digunakan alat saring buat minum teh gitu ya, kumis lagi ya. Tentu ini jorok gitu Pak ya, tidak sesuai dengan norma-norma kebersihan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, waqad waradatil ahaditsus sahihatu, dan sungguh telah terdapat hadis-hadis yang sahihah, yang sahih, fil hassi ala qassihi, yang menganjurkan untuk mencukur jenggot, wa i'fa'il lihyati, dan membiarkan jenggot. Afan, telah ada dalil-dalil yang sahih menganjurkan untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot ya. Wa irsaliha, dibiarkan. Irsal itu artinya dilepaskan, dibiarkan gitu. Wa ikramiha, dan memuliakannya. Kalau kita memuliakan jenggot kita itu kita ya tidak kita cukur Pak, insya Allah lebih ganteng, lebih jantan ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima fi baqa'il lihyati, dalam membiarkan jenggot itu kata beliau, minal jamali wa madhar ar-rajulah, jadi akan lebih ganteng ya, kemudian akan nampak sifat laki-lakinya, penampilan laki-laki Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena memang ya laki-laki itu bedanya dengan wanita itu dengan jenggotnya gitu ya. Iya. Maka jangan kita habiskanlah jenggot kita. Ya. Minimal ada 2-3 gitu ya. Kalau memang tidak tumbuh dia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akasa, kata beliau, pada hari ini, pada zaman kita ini, wa qad akasa katsirun minan nas, banyak manusia yang tidak mengamalkannya. Ya kan, yang seharusnya jenggot dipanjangkan malah dibalik, kumis yang dipanjangkan gitu. Wa qad akasa katsirun minan nasi al-amra, masalah jenggot ini banyak orang yang menyelisihinya gitu. Fasaru, sehingga mereka ya yuwaffiruna syawaribahum, mereka membiarkan, memanjangkan kumis-kumis mereka, wa yahliquna lihahum, dan mereka memotong habis. Liha ini jamak dari lihyah, jenggot-jenggot mereka. Au yuqassiruna, atau mereka potong ya, mereka ya kurangi jumlahnya, mereka potong, mereka rapikan gitu ya. Wa fi kulli hada, dan dalam memotong jenggot itu dan memanjangkan kumis itu, kullu hadza, ini semua kata beliau, mukhalafatun lis sunnah, ini enggak sesuai dengan sunnah Pak. Karena sunnahnya kita panjangkan jenggot, kita rapik, kita potong kumis kita. Dan ini juga menyelisihi wal awamir al waridati, dan menyelisihi perintah-perintah yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari As-Sunnah ya, dari hadis, fi wujubi i'faliha, yang menerangkan wajibnya membiarkan jenggot tersebut. Nah, dalilnya banyak sekali Pak. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah, hadis yang dari sahabat Abu Hurairah juga ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, jazzus syawarib, potonglah kumis, wa arkhul liha, dan biarkan jenggot, wa khaliful majusa, dan selisihilah orang-orang majusi. Karena memang kebiasaan orang majusi pada zaman dahulu ya, mereka memanjangkan kumis dan memotong jenggotnya. Kemudian berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, yang mana Rasulullah SAW bersabda, khaliful musyrikin, berbedalah, selisihilah orang-orang musyrik gitu ya. Waffirul lihyah, ya, biarkan jenggot kalian tumbuh.
wa ahfus syawariba, dan potonglah ya kumis kalian. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita amalkan sunnah fitrah ini Pak, insyaallah kita akan kelihatan ganteng gitu kan. Kemudian kita akan kelihatan laki-lakinya, jantannya gitu ya. Apalagi sunnah yang berkaitan dengan jenggot ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Kemudian yang ketiga sudah mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Kemudian beliau mengatakan fa'alal muslimi an yaltazima bihadal hadiyah bihadal hadi an-nabawiyyi. Hendaknya setiap muslim ya istiqamah menjalankan sunnah fitrah ini yang sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhalif al-a'da'a, kemudian dia menyelisihi musuh-musuh Allah, orang-orang kafir yang tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatamayyaz anit tashabbuh bin nisa, kemudian dia tidak bertasyabuh dengan perempuan, tidak menyerupai wanita, karena laki-laki yang menyerupai wanita ini dosa besar Pak. Karena memang setiap dosa yang diancam dengan laknat itu kata Imam Az-Zahabi adalah dosa besar. Tentang laki-laki yang menyerupai perempuan ini, Rasulullah dalam redaksi hadisnya mengatakan la'anallah, Allah melaknat gitu. Siapa? Al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Orang-orang yang menyerupai perempuan dari kalangan laki-laki. Jadi bencong itu dalam Islam nggak ada Pak ya. Bencong dalam Islam itu dosa besar. LGBT itu dosa besar. Kenapa? Karena diancam laknat oleh Allah. Laknat itu Pak dijauhkan dari rahmat, tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya juga la'anallah, Allah melaknat al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, wanita-wanita tomboy, wanita-wanita lesbi yang menyerupai laki-laki yang menyukai sesama jenis. Na'udzubillahi min dzalik. Maka lesbi itu ada indikasinya Pak ya. Ada pendahuluannya, ada muqaddimahnya. Maka setiap hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada penyerupaan terhadap laki-laki dari wanita, sebaliknya laki-laki menyerupai perempuan, itu mesti kita cut gitu ya. Lakukan tindakan preventif pencegahan sebelum terjadi, karena memang mencegah itu lebih ringan, lebih mudah daripada mengobati. Kalau lah bencong nian lah Pak ya, tapi agak mulai melambai Pak ya, lah mulai kita cegah. Jangan gitu, masukkan dia olahraga bela diri, masukkan dia olahraga laki-laki gitu ya. Jangan pula anak lemah-lemah masuk pula olahraga menari Pak, lah tambah. Ya, masukkanlah olahraga yang menunjukkan identitasnya sebagai laki-laki. Demikian juga perempuan, masukkan olahraga perempuan. Ya, yang khusus perempuan itu maksudnya. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Yang keempat sunnah fitrah, yang keempatnya ada 5 Pak ya. Yang keempat adalah taklimul adhafir, memotong kuku. Wa huwa qaswa, yaitu memotongnya bihaitsu la tatruku hatta tatul. Jangan biarkan kuku itu sampai tatul. Tatul itu panjang. Hitam-hitam baik dibiarin sehingga menjadi sarang penyakit, sarang kuman, sarang bakteri. Maka Islam itu menyuruh kita suci. Suci itu bagian dari keimanan. Asyatru ya, at-tahuru syatrul iman kata Rasulullah. At-tahuru syatrul iman. Bersuci adalah bagian dari keimanan. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Wa taqlimu yujmiluha, dengan dipotongnya kuku itu akan memperindah kuku. Jadi terbalik Pak ya, kalau panjang kuku itu makin indah. Enggak, ini bukan ajaran Islam. Kalau dalam sudut pandang Islam, keindahan itu ketika kita potong kuku kita itu indah. Nah, ya kan, tidak seperti orang sekarang Pak, ya kan, dipanjang-panjangi kukunya gitu ya. Kayak enggak sanggup beli pemotong kuku, padahal murah Pak ya. Iya.
Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian gunanya kita potong kuku itu juga kata beliau adalah wa yuzilu al-ausakha al-mutarakimah tahtaha, untuk menghilangkan ya kotoran-kotoran yang berkumpul di bawah kuku itu. Kemudian beliau juga mengatakan wa qad khalafa hadhil fitrata an-nabawiyyata ba'dul muslimina, dan sebagian kaum muslimin khalafa, menyelisihi fitrah Nabi ini, fitrah daripada Nabi ini ya, sunnah fitrah Rasulullah ini, yakni memotong kuku. Fa saru yutiluna azafirahum, sebagian mereka memanjangkan kuku-kuku mereka, au azafiru isbi'in muayyanin, atau mereka memanjangkan jari, satu jari tertentu, mungkin jempol yang dipanjangkan, mungkin kelingking atau jari manis ya. Ini tidak ada apa ya, ini enggak sesuai dengan sunnah Rasulullah ya. Au adhafiri isbi'in muayyanin min aidihim, dari tangan mereka, kuku tertentu, atau kuku kaki juga Pak ya. Jadi tidak hanya sunnah ini, tidak hanya memotong kuku tangan, termasuk juga kuku kaki. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kullu dzalika, kalau orang yang memanjangkan kuku itu Pak, semua itu kata beliau min tazyinis syaitani, ini adalah bentuk tipu daya syaitan, hiasan syaitan itu, syaitan yang menggodanya itu. Wa taqlidi li a'daillahi, dan ini juga bentuk taklid, ngekor gitu ya, ngikut-ngikut saja kepada orang-orang non muslim ya, orang-orang yang enggak paham Islam atau orang-orang yang menjadi musuhnya Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini Pak ya. Jadi memotong kuku ini wajib hukumnya. Iya. Kenapa? Karena bersuci itu, membersihkan tangan itu hukumnya wajib. Maka jangan sampai kita berdosa Pak karena membiarkan kuku panjang, kena menumpuk kotoran gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan pakai tangan itu kotoran numpuk ya, hitam-hitam pula gitu Pak ya. Iya. Kemudian yang terakhir, natful ibti, mencabut bulu ya, bulu apa namanya itu, ketiak. Yaitu izalati sya'rin nabiti fihi, yaitu menghilangkan bulu yang tumbuh pada ketiak itu. Fayusannu izalatu hada sya'r, maka disunnahkan menghilangkan, mencabut bulu ketiak ini ya, disunahkan menghilangkannya dengan cara bin natfi, dengan cara dicabut. Iya. Faedahnya banyak. Kalau seandainya kita cabut Pak, maka tumbuhnya itu Pak normal, halus-halus ya. Tapi kalau biasa kita cukur, biasanya Pak tumbuhnya kasar-kasar ya Pak ya. Makanya kalau kita tahan, namun kalau tidak tahan boleh aja dicukur aja. Namun ini bagi yang tahan, karena ada juga sebagian orang tuh tidak tahan Pak ya, sakit minta ampun katanya. Iya. Namun sekarang kan ada alat tempelan itu Pak ya, bisa kita tempel aja, habis itu kita tarik. Apa namanya itu Bang? Iya. Macam-macam mereknya ya. Kalau kita sanggup nahannya boleh yang itu. Awil halq, atau dengan dicukur habis boleh juga. Awil halqi au ghairihima, atau dengan cara yang selain dua ini, dengan cara apa saja yang penting bulu itu hilang. Ya. Lima fi izalati minan nazafati, karena di dalam menghilangkannya itu Pak terdapat kebersihan. Kemudian juga waqat'ir rawaihi al-karihati, memutus bau yang tidak sedap. Itu fungsinya juga ya, untuk menghilangkan bau badan. Jadi ketika bulunya panjang-panjang gitu Pak ya, maka keringatnya nempel, kuman bersarang di bulu ketiak itu Pak. Dan inilah yang sebagai atau diantara penyebab bau badan itu, bau ketek juga. Maka kita dianjurkan, disunahkan untuk kita hilangkan bulu ketiak itu Pak dalam agama kita. Jadi kita berpahala karena mengikuti sunnah. Kemudian yang kedua, menghilangkan bau badan. Ini luar biasa hikmahnya kalau kita jalankan agama ini. Allati tatajamma'u ma'wujudi hadza sya'r, karena bau busuk itu Pak berkumpul dengan adanya
bulu ini atau rambut ini. Fahada huwa dinul hanif. Inilah agama kita yang lurus ini, agama Islam ini. Amarona, agama ini telah memerintahkan kita bihadil khisal, dengan menjalankan sifat-sifat kebersihan ini. Lima fihi minat tajammul, karena di dalamnya ada hikmah. Di antaranya ya memperindah diri. Jadi diri kita lebih indah dengan dipotong kuku, dipotong kumis, dicabut bulu bulu ketiak, dicukur bulu kemaluan, itu menjadi jamil kita, ya. Wat tatahhur, juga menjadi suci. Wan nazafati, juga menjadi bersih. Liyakunal muslim, sehingga muslim itu ala ahsani hal, ya, berada dalam kondisi yang terbaik. Mubta'idan, dan jauh an taqlidil kufar, dari mencontoh kebiasaan orang kafir, wal juhal, dan kebiasaan orang yang bodoh gitu. Wa mutafakhiran, kemudian kalau kita amalkan sunnah ini kita akan ya menjadi senang dan pede gitu ya. Kita artikan mutafakhiran itu dengan pede. Pede ini dengan agamanya. Jadi kita jadi pede, pakai jenggot pede gitu Pak ya. Kan orang banyak nggak pede ya. Kage dibilang kambing Pak katanya. Nauzubillah. Mendingan ke kambing pakai jenggot. Ya enggak pakai jenggot. Wow juga enggak pakai jenggot ya. Iya. Yang pakai jenggot kambing masih halal. Tapi yang enggak pakai jenggot wow itu bahasa lunaknya Pak. Jangan sebut nihannya. Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dengan kita menjalankan sunnah ini Pak, ini bentuk muti'an, bentuk ketaatan terhadap siapa? Terhadap li Rabbi, terhadap Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Muttabi'an, dan dalam rangka ittiba', mengikuti li sunnati, sunnahnya nabiyihi, nabi kita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita mengamalkan 5 sunnah ini Pak, maka kita bisa pede dengan agama kita. Kemudian yang kedua, kita taat kepada Allah dan juga mengikuti sunnah Rasul. Wa yudhaf ila hada al-khisal al-khams, kemudian disandarkan, ditambah lagi, tambahan gitu ya. Jadi ditambah lagi dari 5 sunnah fitrah ini, yang pertama ditambah dengan as-siwak. Siwak telah kita bahas ya, menggosok gigi. Ini sunnah Nabi itu, menggosok gigi itu. Ya. Kemudian wastinsyaq al-ma, ya, memasukkan air ke hidung dan dikeluarkan, ya, memasukkan air. Ada istinsyaq, ada istisyar, ya. Istisyar, ya. Memasukkan dan mengeluarkan air dari mulut, dari hidung. Kemudian wal madmadah, madmadah itu kumur. Ini sunnah Nabi, semuanya berfaedah, Pak. Kemudian wa ghusril barajim, dan membersihkan ruas-ruas jari jemari. Ini juga sunnah hukumnya. Apalagi ketika wudu Pak ya. Kita bersihkan sela jari kita ini. Nah, boleh-boleh ya ada kotorannya sehingga hilang. Iya. Bismillah. Jadi kata beliau, wa ghuslil barajim. Al barajim itu adalah al aqdul lati fi dhuhuril asabi'. Ini Pak ya, ruas-ruas jari jemari ini ya. Jadi kita bersihkan di selanya gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yajtami'u fiha al-waskhu. Kalau tidak kita buang, berkumpul pada ini ya kotoran gitu Pak ya. Kemudian apa lagi Pak? Ya sunnah fitrah yang ditambahkan, ini tambahannya, ini namanya edisi tambahan. Kemudian berikutnya adalah al-istinja, dan ini telah kita bahas ya. Istinja juga masuk ke dalam sunnah fitrah yang terkait dengan badan kita. Wadzalika li hadithi Aisyah, hal ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, asrun minal fitrah. Dalam hadis yang tadi 5, ini ada tambahannya. Dalam hadis ini 10.
Ashrun minal fitrah, ada 10 ya sunnah fitrah itu. Yang pertama qassus syarib, memotong kumis. Yang kedua wa i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot. Nah, jadi membiarkan jenggot ini sunnah juga Pak ya, sunnah fitrah ini. Kemudian yang ketiga wasiwak, gosok gigi. Kemudian yang keempat wastinsyaq, memasukkan air ke hidung dan dikeluarkan gitu ya. Kemudian yang kelima waqassul azafir, memotong kuku. Yang keenam wa ghaslul barajim, ya membasuh ruas-ruas jari gitu ya. Kemudian yang ketujuh wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Kemudian yang ke-8 wa halqul anah, mencukur bulu kekemaluan. Yang ke-9 wantiqasul ma, yakni al-istinja. Yang ke-9 adalah al-istinja, ya kan? Qala Mus'ab bin Syaibah, ada seorang perawi hadis ini namanya Mus'ab bin Syaibah. Ahadu ruwatil hadis, salah satu perawi hadis ini. Wa nasitul asyirah, dia mengatakan saya lupa yang ke-10-nya. Illa an takuna madmadah, boleh jadi yang ke-10 itu adalah kumur-kumur madmadah. Ini dalam hadis ini disebutkan 10, hadis yang tadi 5, namun ini adalah saling melengkapi dia. Jadi minimal 5 itu. Tapi kalau untuk sempurnanya kita lakukan yang 10 ini. Dan ada dalam sunnah fitrah itu Pak hukumnya yang wajib, seperti sunat, kemudian menjaga atau membiarkan jenggot ya. Dan ada hukumnya yang sunnah, seperti memotong bulu kemaluan, itu sunnah aja itu. Artinya kalau tidak dipotong pun tidak berdosa dia. Tapi kalau jenggot ini Pak dinukilkan oleh Imam Ibnu Hazm, ijma' ulama 4 madhab Imam Syafi'i. Namun ada Syafi'iyah yang mengatakan sunnah gitu ya. Namun bukan Imam Syafi'iyah, Syafi'iyah. Ya, bukan Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ala kulli hal Pak ya. Ya, setiap sunnah Nabi itu pasti bagus untuk dunia dan akhirat. Di dunia kita mendapatkan manfaat, keuntungan di dunia, dan di akhirat kita dapat pahala. Yang penting di akhirat Pak ya, dengan kita amalkan, kita niatkan dapat pahala. Jadi jenggot ini Pak pahala yang gampang tanpa usaha. Hanya membiarkan panjang aja udah dapat kita pahala. Ya kan ya? Ya kan? Iya, enggak ada usahanya Pak. Kita enggak butuh pupuk. Kalau nanam padi Pak butuh pupuk ya Pak ya. Butuh urea NPK ya kan? Nah, kalau nanam sawit butuh pupuk kita. Tapi kalau numbuhin jenggot tidak ada pupuknya Pak. Tidak tumbuh dikit, tumbuh pun insya Allah berpahala juga. Yang penting ada gitu ya. Ya wallahu ta'ala alam bisawab. Toyib, mungkin ini aja Pak, mengingat waktu ya udah hampir jam 8:30. Kita masuk pada sesi tanya jawab lagi Pak ya. Kalau ada bapak-bapak yang ingin bertanya maka kami persilahkan. Fal yatafaddal ya. Nah. Iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau menghambat terkait DKM. Iya, dimaafkan Bang. Sama-sama ya. Iya. Saya pernah bergabung di jamaah dulu. Iya. Bahwa moto buku itu awalnya dari kelingking kanan kan. Iya. Awalnya. Saya dapat dari telunjuk kanan lah, kanan dari manis, dari tengah, dari manis begitu terus air pun atau kita kampung dulu kan. Kemudian kan yang kedua, awal dari bolanya, apakah betul kalau kita pakai jenggot itu sudah dari bola itu kan? Nah, kemudian yang kedua, apakah kita boleh motong jenggot dalam artian kita merapikan? Iya. Makasih tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tadi mengatakan memotong kuku itu adalah sunnah. Kenapa kita katakan sunnah itu, apa alasannya? Karena ada hadisnya. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi dari Aisyah, dia kan khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara fitrah. Al-istihdad,
mencukur apa? Bulu kemaluan. Wa qassus syarib, kemudian mencukur kumis. Wal khitan, sunat. Kemudian dan terakhirnya wa taqlimul adhafir, dan memotong kuku. Kita katakan itu sunnah kalau ada dalil. Jadi kalau kita mengatakan suatu perkara itu sunnah, maka yang pertama kali syaratnya ya kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan kami dalilnya gitu. Mana hadisnya? Mana referensinya? Tapi kalau kita hanya mengklaim ini sunnah Pak Ustadz, padahal tidak kati hadisnya Pak ya, maka nggak boleh kita katakan sunnah. Itu mungkin kebiasaannya hanya saja. Jangan sandarkan kepada Nabi, karena sunnah itu pengertiannya Pak ya, adalah segala yang disandarkan kepada Nabi. Kalau kita katakan sesuatu sunnah namun bukan sunnah Pak, takut kita dia berbohong atas nama Nabi. Nabi tidak mengatakan kita katakan sunnah. Nabi tidak mengerjakan kita katakan sunnah. Karena sunnah itu ada 3. Ada sunnah perkataan, sunnah perbuatan, dan sunnah persetujuan, namanya takrir. Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak melakukan, namun Nabi setuju. Nah, itu hanya terjadi di masa Nabi ketika hidup, di masa sahabat. Namun ketika Nabi udah wafat nggak ada lagi. Iya, nah, ini hadirin yang dimuliakan. Jadi kalau seandainya teman-teman JT mengatakan sunnahnya seperti ini, tanya aja kalau sunnah itu Pak, kira-kira dalilnya apa gitu ya. Nah, kalau ada dalilnya berarti ya. Namun kalau saya pribadi nggak tahu ada dalilnya, wallahu alam. Ya, sepedek pengetahuan saya nggak ada gitu ya. Naam, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tentang bidadari Bang ya. Nah, ini termasuk hadis palsu dalam hal jenggot ya. Karena ya diteliti oleh ulama, dikumpulkan seluruh hadis tentang keutamaan jenggot. Iya. Iya. Nah, ada namun hadisnya itu palsu, maka tidak boleh kita beramal dengan hadis yang fake hadis ya. Maka kita yang original aja Bang. Ya, yang original itu yang jelas ada dari Sahih Bukhari, Muslim atau ashabus sunan Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasa'i, ya kan? Nah, dan seterusnya gitu. Ya. Kemudian yang terakhir Bang? Iya, merapikan jenggot ini Pak, yang diperbolehkan oleh sebagian ulama itu ketika di musim haji. Ini pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Nah, namun batasannya itu yang lebih genggaman. Jadi beliau pernah menggenggam jenggotnya, yang melebihi itu beliau rapikan. Namun ini hanyalah dilakukan di musim haji, sebagaimana yang riwayat dari sahabat Ibnu Umar. Namun sebagian ulama berpendapat itu hanya pendapat pribadi beliau, sehingga jumhur ulama mengatakan jenggot itu dibiarkan aja, nak sepanjang apapun dibiarkan, karena perintahnya itu adalah dibiarkan. A'ful liha kan gitu, biarkan jenggot. Namun kalau seandainya nak ngambil pendapat ulama juga enggak di setiap waktu Pak, khusus ketika haji saja boleh dirapikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Iya Bang ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya soal masalah Kuku ya, masya Allah. misalnya kan kayak yang fitrah tadi kan yang 5 itu saya pernah dengar hadis yang sebelum 40 hari harus Iya, iya harus dipotong ya. masalah kuku Ustaz, apakah hadis yang tentang sunnah mencukur kuku memotong kuku di hari Jumat itu ada atau Iya. itu hanya tambahan atau karena Itu iya mengkhususkan hari Jumat itu bukan hadis ya. Itu hanya ijtihad ulama. Ya, jadi ada sebagian ulama ya, mereka menganjurkan di hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Jumat itu biasanya kita akan ya memperrancak, kalau bahasa kita memperbagus kondisi badan kita, lebih wangi, lebih necis ya kan, kemudian lebih rapi juga, karena kita akan melakukan sholat Jumat gitu. Namun nggak ada memang ya, yang saya pelajari belum saya dapati ada hadis yang mengkhususkan. Jadi kalau nggak ada yang mengkhususkan itu nggak usah kita khususkan gitu ya.
Kalau yang 40 hari itu sahih ya. Jadi janganlah seseorang itu membiarkan untuk tidak mengamalkan sunnah fitrah itu lebih dari 40 hari gitu. Karena kalau 40 hari itu kuku lah hitam-hitam nian Pak, gitu ya. Iya. Makanya jangan lewat 40 hari. Kalau 40 hari itu rukso gitu ya. Dibolehkan kita untuk tidak potong kuku gitu ya, tapi dianjurkan nampak panjang dikit dipotong itu. Namun kalau ada uzur kita ya, ada kegiatan sibuk apa kan, maka jangan sampai lewat 40 hari itu, betul Pak. Hadisnya sahih itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang mengatakan sunnah potong kuku di hari Jumat itu berarti iya, kalau dia mengatakan sunnah harus didatangkan dalil yang menyunahkannya gitu. Kalau seandainya tidak ada dalilnya, jangan kita yakini ya. Naam, wallahu taala alam bisawab ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya bisa kita ada budak kecil itu gimana kan? Maksudnya? Bisa. Iya. 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 Masih nasi lah. Iya. Sholat itu masih main. Iya. Tapi kan kita kan saling bawa anak dan Iya. Isi bisa bikin bapaknya. Sholat bisa bikin anak. Itu gimana bisa? Tak apa-apa kan? Dilihat kondisi anaknya Pak. Kalau seandainya anak kita memang bisa kita kondisikan gitu ya. Ya, dan tidak mengganggu kekhusyuan jemaah yang lain, bagus ya. Tapi kalau seandainya anak kita itu nggak bisa kita didik gitu, maaf ya, nggak bisa kita kondisikan, malah mengganggu jemaah yang sholat, karena khusyuk itu wajib Bang. Iya, khusyuk itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li amanatihim wa adihim ra'un. Itu semua yang wajib itu. Beruntunglah orang yang beriman itu, kata Allah. Yang pertama orang yang khusyuk, kemudian yang kedua orang yang menghindari perkara sia-sia, kemudian orang yang menunaikan janjinya. Orang yang itu kan semuanya wajib, sehingga ulama mengatakan ya kan, termasuk yang wajib itu adalah khusyuk. Karena orang itu pahalanya itu tergantung kekhusyuan itu. Dalam hadis Nabi mengatakan ada orang yang sholat itu dia hanya mendapatkan nisfuha, 1/2 aja, setengah aja. Ada juga yang mendapatkan rubuha, 1/4, bahkan ada yang tidak dapat sama sekali, tergantung dengan kekhusyuannya. Jadi kalau kita sholat membuat orang itu enggak konsentrasi, ya kan, pikiran orang itu kemana, ya pikiran anak golengan gitu ya. Akhirnya mengganggu kenyamanan sholat. Tentu kita sebagai orang tua bertanggung jawab gitu. Karena itu anak kita, bukan anak orang, ya. Maka kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk menertibkan anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kalau seandainya anaknya itu sholatnya itu tertib, enggak gitu ya. Sholat. Tapi kalau main-main ya putus gitu. Maka yang kita lakukan apa? Kita rapatkan lagi gitu. Karena putus itu Pak enggak semuanya, kecuali kita enggak kita rapatkan, iyalah. Sama orang kentut ya, di samping kita orang Allah berkentut dia, keluar dia kan putus sapnya kan. Namun kan bisa kita sambung lagi kan gitu. Kita geser lagi kaki kita. Boleh, tapi tengok anaknya kaget, anaknya nangis gitu, mengganggu orang gitu ya. Ini ya, maka mesti kita kondisikan. Boleh membawa anak ke masjid, boleh, namun harus kita kondisikan ya. Jangan sampai mengganggu aktivitas jemaah yang lain. Itu saja ya. Ya, artinya Islam itu tidak pula melarang anak kecil, tidak gitu. Kita wajib mendidik anak kita. Iya, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Baiklah Pak ya. Karena mengingat waktulah jam 8:30 Bang ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.